Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep laba. Laba merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Secara akademik, laba tidak hanya menggambarkan selisih antara pendapatan dan beban, tapi juga mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Dan ada karakteristik utama laba. Itu satu, ada bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Laba menjadi indikator utama kinerja yang digunakan investor, kreditur, dan manajemen. Kemudian relevan dan reliable. Informasi laba harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diandalkan keakuratannya. Kemudian ada komparabilitas. Laba harus dapat diperbandingkan antar periode dan antar perusahaan. Kemudian dipengaruhi estimasi dan metode akuntansi. Angka laba tidak mutlak karena melibatkan pertimbangan estimasi dan pilihan kebijakan akuntansi metode. Kemudian ada mengukur kinerja periode tertentu. Laba dihitung berdasarkan accrual basis yang mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian ada pengakuan laba. Laba terbentuk dari proses pengakuan pendapatan dan beban. Pertama ada pengakuan pendapatan revenue recognition IFRS 15. Pendapatan diakui ketika perusahaan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan pelanggan memperoleh kendali atas barang terpisah tersebut. Kemudian yang B ada pengakuan beban expense recognition menggunakan matching principle. Beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait, sehingga laba yang dihasilkan lebih mencerminkan aktivitas ekonomi sebenarnya. Kemudian ada komponen penyusunan laba. Struktur laba umumnya terdiri dari pendapatan, seluruh penerimaan atas aktivitas utama perusahaan. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan, biaya langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada beban operasional, termasuk beban penjualan, administrasi, dan umum. Kemudian ada pendapatan atau beban lainnya, bukan bagian dari aktivitas utama, seperti keuntungan selisih kurs atau beban bunga. Kemudian ada pajak penghasilan. Beban pajak dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Kemudian ada pengukuran laba. Dalam praktiknya, laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, yaitu ada basis akuntansi atau accrual basis, mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas berpindah. Kemudian estimasi akuntansi, meliputi umur manfaat aset, nilai residu, cadangan kerugian, piutang, dan sebagainya. Kemudian ada metode akuntansi. Contohnya FIFO versus average, metode depresiasi garis lurus versus saldo menurun. Kemudian ada nilai wajar fair value, memberikan gambaran nilai ekonomi aktual namun menghadirkan volatilitas pada laba. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita memasuki poin icon something, yang dimana icon something adalah tindakan manajemen untuk membuat laba tampak stabil dari periode ke periode tanpa mengubah total laba jangka panjang. Tujuannya bukan mengubah jumlah laba total, tetapi mengurangi fluktuasi agar laporan terlihat lebih stabil dan tidak ekstrim. Dan di poin selanjutnya ada tujuan icon something, yang dimana peralatan laba dilakukan manajemen untuk yang pertama memastikan kesan stabilitas kinerja kepada investor dan kreditur, dan yang kedua mengurangi persepsi resiko karena laba yang stabil dipandang lebih aman. Yang ketiga,
mencapai target laba, misalnya demi modus manajemen. Dan yang keempat, memenuhi covenants utang yang mensyaratkan rasio atau laba tertentu. Dan yang terakhir, ada mengurangi volatilitas harga saham akibat laba yang naik turun tajam. Dan di poin selanjutnya kita memasuki icon something yang masih diperbolehkan atau legal dan etis, yang dimana peralatan laba dianggap legal dan etis jika yang pertama menggunakan metode akuntansi yang diizinkan, misalnya metode penyusutan atau metode penilaian persediaan yang sah. Dan yang kedua, melakukan praktik operasional yang wajar atau real something, seperti menyesuaikan jadwal pemeliharaan atau mengeluarkan yang masih rasional secara ekonomi. Yang ketiga, estimasi akuntansi masih realistis dan dapat dijustifikasi, seperti estimasi umur aset atau cadangan kerugian piutang. Dan yang keempat, ada tidak mengubah substansi ekonomi transaksi dan tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada pengungkapan tetap dilakukan secara lengkap sesuai PSAK atau IFRS. Baik, materi yang selanjutnya yaitu income smoothing yang diperbolehkan dalam artian legal dan etis. Hal ini dapat dilakukan jika yang pertama yaitu menggunakan kebijakan akuntansi yang sah sesuai IFRS atau PSAK. Yang kedua, memanfaatkan kebijakan estimasi yang rasional dan dapat dijustifikasi. Yang ketiga, dilakukan melalui praktik operasional yang wajar, real smoothing, bukan manipulasi. Yang keempat, yaitu tetap memberikan pengungkapan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah income smoothing yang tidak diperbolehkan, ilegal dan tidak etis. Dilarang apabila yaitu yang pertama manipulasi estimasi secara tidak wajar, yang kedua mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban tanpa dasar ekonomi. Yang ketiga, melakukan big bet accounting, yaitu membebankan beban besar sekaligus untuk menaikkan laba di periode berikutnya. Lalu menunda transaksi tanpa alasan ekonomi yang valid. Dan yang terakhir, menyesatkan stakeholder dan melanggar standar IFRS atau PSAK. Lalu selanjutnya, batas aman income smoothing. Income smoothing masih dapat diterima jika yang pertama tidak mengubah substansi ekonomi transaksi, kedua menggunakan kebijakan akuntansi yang sesuai standar, yang ketiga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan, dan yang keempat estimasi tetap transparan dan masuk akal, namun menjadi pelanggaran bila dilakukan untuk menyembunyikan kinerja buruk atau untuk manipulasi data. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi ini menekankan bahwa laporan laba tidak hanya hasil matematis pendapatan dikurangi beban, tetapi merupakan refleksi dari prinsip akuntansi, estimasi, dan kebijakan manajerial. Pemahaman yang baik tentang karakteristik, pengakuan, dan pengukuran laba, serta isu etika seperti income smoothing sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau udah bikin baca.